Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back again in channel Guru Merdeka ya. Still with me Miss Retna. Kali ini Miss Retna akan menemani kalian yang sedang mempersiapkan ujian akhir semester 2 ya. Kali ini Miss Retna akan bahas PSAS 2 atau penilaian sumatif akhir semester 2 bahasa Inggris kelas 3. Jadi bagi kalian yang sedang belajar nih, ayo kita belajar bersama-sama ya. Semoga semakin paham. Oke, let's check it out. Number 1. Where do you study? Artinya, di mana kamu belajar saat di sekolah? Library. Library itu apa? Perpustakaan. Classroom, ruang kelas. Ruang kelas. Kemudian playground itu seperti halaman sekolah ya, taman, halaman sekolah, tempat bermain. Kafetaria itu kantin. Nah, kira-kira kalau kalian belajar di sekolah itu di mana tempatnya? Ya betul ya, di classroom. Saat kalian untuk kegiatan belajar dan mengajar. Oke, number 2. Where do you find many books? Di mana kamu find? Find itu menemukan. Menemukan banyak buku kalau di sekolahan. Gym, tempat senam. Salah, library. Betul, library ya, perpustakaan. Office, apa artinya office? Office itu kantor, biasanya kantor guru gitu ya. Oke, next. Number 3, the place where the teacher work is called, tempat di mana teacher itu siapa? Guru ya, guru works, bekerja. Nah, guru itu tugasnya apa? Ya, mengajar kalian ya, berarti tempat mengajarnya itu ada saat mengajar kalian ada di mana? Ya betul ya, di classroom, di ruangan kelas. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Oke. Number 4, nomor 4, where do students eat lunch? Eat, makan. Eat itu makan ya, makan. Kalau lunch itu makan siang, saat makan siang. Berarti siswa itu di mana? Cafeteria, library, classroom, or hall? Ya betul, di cafeteria atau di kantin ya, saat kalian makan siang atau saat jam istirahat. Number 5, the place to play sport is called, tempat untuk bermain olahraga. Misalkan saat bermain bola, bermain basket, itu namanya di mana kalau di sekolah itu? Schoolyard atau playground ya, betul ya, di playground. Office nggak mungkin ya, di kantor, bedroom, kamar mandi, library, perpustakaan juga tidak mungkin. Oke, number 6, nomor 6. Where do students go when they feel sick? Kemana? Where itu artinya kemana ya? Diingat-ingat, kemana siswa itu pergi ketika mereka sakit. Sick itu sakit. Nursery, cafeteria, library, or classroom? Ya, nursery. Nurse itu kan perawatan ya, jadi kayak di UKS. Itu. Jadi kalau kalian sakit ada di sekolah, kalian pergi saja ke UKS. The room for meetings or school events is ruangan. Room itu artinya ruangan ya, ruangan untuk pertemuan meeting, pertemuan atau event sekolah, kegiatan sekolah, entah itu konser, lomba-lomba gitu ya, adalah nah ini gambarnya ya. Apa ini kira-kira? Ya betul, hall, school hall, aula sekolah ya. Oke, number 8. The place to wash your hands. Tempat untuk wash. Wash itu mencuci. Mencuci your hands, tanganmu. Di mana? Ya, betul, di bathroom. Kamar mandi atau toilet ya. Where do student learns? Di mana siswa belajar? Ya, jelas di classroom ya, di ruangan kelas saat mereka belajar. The place to wash, hampir sama ya, tempat untuk mencuci tangan dan wajah. Ya, betul, bathroom. Nah, sudah sampai nomor 10. Kira-kira kalian tadi benar berapa ya? Oke, lanjut ya.
Number 11, 11. Where do students gather for school events? Di mana siswa gather? Gather itu artinya berkumpul. Berkumpul. Di mana siswa berkumpul untuk school events, event sekolah atau kegiatan sekolah. Ya, betul tadi ya, di hall. Hall itu aula, convention hall. Oke, sekarang number 12, 12. The book is blah blah the table. Bukunya ada di mana ini? Ada di meja ya, di atas meja, nempel di atas meja. Nah, kalau nempel di atas meja, kita pakainya on. Kalau in apa? In itu biasanya di dalam, misalkan letak, di dalam kotak, di dalam lemari, di dalam mobil, itu pakainya in. Kalau on itu di atas permukaan, menempel kayak di atas meja, lantai, kemudian menempel di dinding, itu pakainya on. Kemudian ada di kasur, itu juga pakainya on. Under itu artinya apa? Di bawah, entah di bawah meja, di bawah kasur, di bawah kursi. Between itu di antara, tapi dua benda ya, itu between. The cat, kucing, is blah blah the chair. Kucingnya itu ada di mananya meja? Iya betul, di atasnya meja, nempel di atasnya ya, berarti on the chair. Okay. The ball is blah blah the box. Bolanya ada di dalamnya, pakainya in ya, bukan on. Nah itu tahu bedanya ya. The school is blah blah the park and the hospital. Sekolah berada titik-titik, taman dan rumah sakit. Berarti di antara dua benda ini ya, between. Jadi kalau di antara dua benda itu pasti pakai between. Namanya kata depan untuk keterangan tepat. The shoes are blah 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 the bed. Kira-kira bisa pakai apa ya? Sepatunya berada di bawah kamar tidur ya. Sepatu kan nggak mungkin di atas tempat tidur ya. Di bawah itu pakainya apa? Under. Tuh, under. Kalau behind itu di belakang. The clock is blah blah the wall. Jam itu menempel pada dinding ya. Berarti pakainya on the wall. Ya. The picture is blah blah the sofa. Nah, ini gambarnya berada bisa di atasnya ya. Kalau di atas itu harusnya pakainya above, tapi di sini nggak ada karena ini dianggap di belakang sofa aja gitu ya. Berarti behind. Kalau under itu di bawah, on itu berarti dia pas tepat di atas, nempel di sofanya. Kalau in nggak mungkin di dalam sofa gitu ya. Oke, number 19, 19. The pencil case itu tempat pensil ya, berada di atas meja, on the desk. Okay. What number is this? 40 plus 10. Ayo. 40, 40 ditambah 10. Berapa hasilnya? 50, 50 yang B ya. Oke, dalam bahasa Inggris ini. Penjumlahan dalam bahasa Inggris. Oke. Lanjut. What number is this? 40 plus 10. Tadi sama ya? Oh, 20 sama. Nih. How do you write? Nah, ini angka berapa in words? Nah, ini angka berapa ini? 25. Yang A, betul. 25. 25. Kalau 20 itu 20. 35. 35, 15, 15. Nah, mudah ya. Oke, nomor 22. What number comes after? After itu setelah. Jadi, nomor setelah 49. Betul, 50, 50, 50. What number comes before? Kalau before itu sebelum. 20. 19 ya. 19. What is 10 plus 15? 10 ditambah 15. 25. 25. What is number 33 in words? 33 pasti 30. Nah, 33. 33. Kalau 30 apa ya?
30 itu 30. 35, 35. 34, 34. Nah, mudah ya. Oke, next. How do you say in English? 7 ya, 7. 7. Kalau 70, 70 itu 70. 11, 11, 11. 17, 17. Oke. Which numbers is the largest? Di bawah ini mana yang nomor paling besar? Largest itu artinya paling besar. Yang mana ya? Oke, number 45. 45. What is 50 minus 20? 50 dikurangi 20 ini. Berarti kan 30 ya. 30. 30. Nah, pintar. How do you write blah 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 in words? 40. 40 berarti 40. Betul, 40. Nah, ini harusnya nggak usah kasih U ya. 40. 40. What is 14 plus 7? 14 plus 7 hasilnya 21 ya, berarti 21. Betul, 21. How do you write 25 in English? 25. Betul, 25. What is 9 plus 6? Harusnya 15 ya, jadi dalam bahasa Inggris 15. What is 40 means 18? 40 dikurangi 18. 22 ya. Oke, 22 bahasa Inggrisnya 22. Nah, mudah sekali ya. Ini seperti matematika dasar pengurangan dan penjumlahan, hanya saja kalian harus tahu bahasa Inggrisnya. How do you say 33 in words? 33. Pinter. What is 12 plus 13? 25 ditambah 13. Oh, kok 25? 12 ditambah 13. 25. 25. Betul. What is 50 minus ya, minus 30. 20 ya. 20. Nulisnya apa kalau 20? 20. Oke, lanjut. How do you write 17? 17 itu 17 yang betul yang E ya, 17. What is 23 plus 7? 23 ditambah 7 dalam bahasa Inggris 30. Ya betul, 30. Write the number 28 in words in English ya. 28, 28. Nah, itu ya. Nah, kira-kira kalian benar berapa nih? Yang masih banyak yang salah, tetap semangat ya, belajar terus. Ulangi terus video ini, semoga kalian semakin paham. Oke, semoga berguna, bermanfaat, dan selamat menempuh penilaian sumatif akhir semester 2 bahasa Inggris ya. Sukses untuk kalian semua. Ikuti terus video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.